bisa tahu aura rumah atau aura sekolah? Aura rumah aja deh. Bener banget tuh nak, karena kalau aura sekolah percuma, soalnya teman-teman kamu satu sekolah sama kamu kan? Iya kan Ma, tapi aku sama sekali nggak tahu kira-kira artinya apa aja ya. Merah melambangkan pertengkaran dan biru melambangkan kedamaian. Oh, ternyata rumah sengaruh itu yang mempengaruhi kondisi kita. Iyalah, kalau gitu kamu lihat aja aura rumah kita pasti bagus. Oke, kalau rumah kita biru mah. Tuh kan, karena mama sering baca-baca doa di rumah kita, jadi udah pasti bagus dong. Terus aku harus gimana dong kalau aku nemu orang yang aura rumahnya merah mah? Hindarin, jangan deketin, jangan ditemenin. Waduh. Feli, kamu lihat aura rumah saya dulu dong. Kok ibu bisa tahu saya bisa lihat aura rumah orang? Saya dikasih tahu sama ibumu dan diminta ngelindungin kamu. Mending kamu lihat punya saya sekarang. Aura rumah ibu biru, Bu. Bagus, itu artinya kekuatan kamu bener adanya dan kamu harus saya lindungin. Lindungin gimana? Mulai sekarang kamu gak usah kasih tahu orang-orang mengenai aura rumahnya. Jadi mending kamu tutup mulut kamu. Lah, jadi kalau aura rumahnya merah, jelek gitu saya nggak perlu kasih tahu. Iya, nggak perlu kasih tahu karena itu akan membawa bencana buat kamu. Bu, masa sih seorang guru bisa dipercaya masalah ginian? Kamu jangan gitu ya. Saya ini asisten ya sistem. Itu mah ibu sendiri yang mengakui. Kesia, tunggu bentar. Aura rumah lo merah? Emang artinya apa tuh, Vel? Kata bu guru jangan dikasih tahu kan? Masa gue harus bohongin Kesia sih? Kasian deh dia. Kok diem? Lo nggak mau ngasih tahu gue? Lo tenang aja, Kay. Soalnya aura rumah merah itu artinya bagus. Kenapa mencurigakan gitu jawabannya? Cuman karena lo bilang bagus, ya udah gue bangga karena aura rumah gue sebagus itu. Daripada lo ngeliat aura rumah orang tanpa jelas, mending lo punya target si Tasya tuh. Kenapa sama Tasya? Selama ini kan kita nggak pernah lihat rumahnya gimana. Oh iya, bener juga. Jangan-jangan ada yang disembunyiin sama dia. Enggak lah, bercanda. Tapi bisa aja lo, Vel. Gue percaya sama lo harus lidikin ya. Padahal gue cuma bercanda. Kenapa gue jadi detektif dadakan? Astaga, Feli, mama kamu hilang loh. Ibu gak usah bohongin saya deh. Saya serius, beritanya tuh udah ada di mana-mana dan ini lagi trending. Perasaan mama tuh diam aja di rumah dan aura rumah kita juga bagus. Jadi nggak mungkin karena aura kan? Kamu salah besar, ini karena aura rumahnya Tasya. Tasya yang katanya Kesia dia nggak punya rumah itu. Kamu salah, dia punya rumah tapi rumahnya memang tersembunyi. Ya udahlah Bu, belum tentu juga kan aura rumahnya jelek yaitu merah. Kamu tuh terlalu berpikir positif. Mending kamu lihat dulu tuh aura rumahnya Tasya apa, buktiin. Sebenarnya ibu ini bisa dipercaya nggak sih? Jangan-jangan ibu bohong lagi. Soalnya mama saya itu kuat, dia bisa melawan segala penculikan, Bu. Sekedar informasi, mama kamu nggak diculik tapi dia menghilang di rumahnya Tasya. Apa? Guys, di mana Tasya? Gue harus cari Tasya. Tasya di mana sekarang? Gue harus nyelamatin mama gue. Kenapa kamu cari aku? Lo kan yang menjebak nyokap gue. Ngaku loh. Iya, apaan sih kamu datang-datang langsung bentak aku? Sok imut amat. Kenapa kamu tuduh aku? Rumah aku baik-baik aja, damai dan tentram. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat aura rumah lo apa sih? Hitam? Rumah aku beneran baik-baik aja kok. Kayaknya penglihatan kamu salah mengenai aura rumah aku tuh. Iya sih, ada benernya juga. Soalnya kan warna aura cuma dua, nggak ada tuh yang warnanya hitam. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kenapa gue ngerasa ada yang aneh ya? Vel, cepet kejar si Tasya soalnya aura rumah hitam bahaya banget. Oke, kalau gitu gue harus nyelamatin nyokap gue segera. Tasya, lo nggak akan bisa lepas dari pandangan gue. Buktinya sekarang gue ada di depan rumah lo dan sekarang tinggal buka pintunya. 3, 2, 1. Bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja, Ma, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud mama ini minuman energi. Ya udah, makasih Ma, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Kamu punya kekuatan itu, nak? Iya Ma, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue tuh terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja. Lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Beratnya 5 kilo. Tuh kan, gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat, botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh, Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Kesia selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya.
Hah, ini botol apaan, Bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya Bu. Kenapa Bu Guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh, oke. Kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin tuh botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Hah, lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini. Kayaknya ini punya lo ya. Kebetulan banget, Del. Ini yang gue cari-cari dari tadi. Makasih ya. Tunggu apa lagi? Cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo. Nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Pasti deh lo maksa banget. Yaudah, gue bakal minum. Tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah oke. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue gak penting karena gue gak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Hah, kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang, jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, Nak. Iya benar juga sih. Woi Keisha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat, Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Keisha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh, Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara, tunggu dulu. Aduh, apaan sih, Vel? Jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh, ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh, kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh, Vel, terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya bener juga. Ya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah, Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%? Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi? Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena
Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1. Bisa pergi ke zaman sekolah atau zaman rumah? Zaman sekolah aja deh, soalnya gue lebih suka zaman dulu. Karena kalau pilih zaman rumah percuma, soalnya rumah gue baru. Astaga nak, emangnya kamu nggak tahu sekolah kamu dulunya gimana? Ya nggak tahu lah mas, sekolah itu kan duluan lahir daripada aku. Zaman sekolah itu artinya sekolah kamu lagi trending banget saat itu. Sekarang juga trending mas, soalnya semua orang yang ada di sekolah ini kan sekolahnya di situ. Sekolah itu punya masa menyeramkan nak, kalau gitu berarti kamu bakal pergi ke tahun 1980. Buset, tahun itu kan mama masih kecil, kalau gitu aku bakal pergi ke zaman sekolah dalam 5 jam. Masih ada waktu buat batalin nak. Saran mama batalin aja daripada kamu menyesal nantinya. Aku mau kumpulin informasi dulu mah buat mikir-mikir. Jadi aku bakal ke sekolah dulu ya. Bye. Tuh anak gak bisa dibilangin. Semoga aja dia gak nyesal ya sama pilihan dia. Keisha, lu paling tahu kan sejarah tentang sekolah kita? Iya Vel, gue tahu, tapi gue gak mau bahas lagi. Lah emangnya kenapa? Gue udah dilarang sama bu guru, katanya kalau gue terus-terusan gitu bisa menyebabkan malapetaka. Yah, seharusnya lo kasih tahu gue, soalnya gue bakal pergi ke zaman sekolah dalam 4 jam. Seriusan lo, Val? Yang gue tahu sih sekolah ini bagus-bagus aja ya, secara kan mewah banget. Enggak, lo salah besar. Bahkan sampai sekarang sesuatu yang buruk itu masih terjadi di ruang bawah tanah sekolah kita. Kejadian yang dulu aja gue nggak tahu, sekarang sekolah kita punya ruang bawah tanah. Gue juga nggak tahu hal itu. Masih banyak yang disembunyikan sama pihak sekolah dan gue nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena gue bisa-bisa metong. Bu, saya minta ibu kasih tahu saya mengenai sejarah sekolah ini. Katanya sekolah ini punya masa yang kelam. Saya nggak akan kasih tahu.